Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Yolanda Simatupang. Saya dari Perbankan Syariah 1F. Saya akan memaparkan tentang pelajaran saya yang berjudul Hubungan Agama dan Negara. Dalam perkembangan kajian mengenai agama dan negara, telah melahirkan polarisasi pandangan yang bermayoritas berpola dan tidak banyak berubah. Bahkan tidak ada melahirkan pemikiran baru. Pandangan yang dimaksud berupa pandangan teokrasi, sekularis, komunis, dan moderasi. Nah, yang pertama itu teokrasi. Nah, teokrasi ini pandangan yang menganggap atau menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara negara dan agama. Itu tuh dalam arti kata lain, antara agama dan negara itu diyakini oleh pandangan ini sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut paham ini, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, makanya mereka menganggap kalau agama dan negara itu tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain. Dalam aliran teokrasi ini pun terdapat dibagi menjadi dua, yaitu teokrasi langsung. Teokrasi langsung berpandangan oleh pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara ini adalah atas kehendak Tuhan. Jadi mereka menganggap kalau yang pertama itu mereka menganggap kalau negara ini tuh dari Tuhan langsung. Oleh karena itu yang memerintahkan itu Tuhan pula. Nah, yang kedua, teokrasi tidak langsung, yaitu mereka meyakini bahwa pemerintahan dan negara bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala negara. Jadi yang kedua ini tuh mereka yakin kalau yang memerintah itu bukan langsung dari Tuhan, tapi diwakilkan oleh raja atau kepala negara yang mempunyai otoritas atas nama Tuhan. Kalau paham teokrasi ini tuh teokrasi yang berkembang kuat di Eropa. Selanjutnya yang kedua itu sekularis. Sekularis ini banyak berkembang di negara-negara barat. Nah, sekularis ini menganggap bahwa antara negara dan agama itu tidak memiliki hubungan satu sama lain. Berbeda dengan yang pertama, mereka menganggap hubungan dan agama itu tidak menyatu atau berbeda. Paham ini memisahkan dan membedakan antara negara dan agama. Dalam paham ini juga mereka meyakini bahwa negara adalah murni urusan hubungan manusia dengan manusia atau urusan duniawi, sedangkan agama adalah murni hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi mereka nggak mau menyatukan atau menghubungkan negara dengan agama, karena mereka yakin kalau urusan agama manusia dengan Tuhan. Kalau yang negara hubungan dengan manusia tuh dengan manusia aja atau urusan duniawi. Yang ditegaskan lagi kalau sekularis ini tuh dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mereka nggak mau menyatukan antara agama dan negara itu. Nah, di sekularis ini pun negara-negara yang menggunakan sekularis ini membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama yang menurut mereka baik untuk mereka, yang memiliki kepercayaan yang baik untuk mereka gitu. Negara tuh tidak membatasi harus pilih agama ini gitu, tidak. Negara ini lebih membebaskan warga-warganya
untuk memilih kepercayaan mereka masing-masing yang menurut mereka baik untuk diri mereka masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, komunis. Komunis itu paham yang berpandangan radikal atau yang berpandangan yang meniadakan Tuhan. Komunis ini tuh lebih menganggap kalau Tuhan itu nggak ada. Mereka tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Paham komunis ini pernah berkembang kuat di Eropa Timur. Contohnya itu negara Cina. Nah, yang terakhir itu adalah moderasi. Moderasi ini beranggapan bahwa negara dan agama tidak memiliki hubungan yang diyakini oleh paham teokrasi. Balik lagi ke teokrasi. Teokrasi tadi kan menganggap bahwa agama dan negara itu saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan, menyatu. Nah, kalau yang moderasi ini tuh tidak setuju dengan yang diyakini oleh paham teokrasi tadi. Dan paham moderasi ini juga nggak sepakat dengan paham sekuler yang memisahkan dan membedakan antara negara dan agama. Si moderasi ini tuh nggak setuju dengan teokrasi yang menyatukan agama dan negara. Dia juga nggak setuju dengan yang diyakini oleh sekuler. Sekuler ini tadi kan yang memisahkan dan membedakan antara negara dan agama. Si moderasi ini tuh tidak mau menyatukan dan tidak mau memisahkan juga antara agama dan negara. Paham moderasi ini lazim berkembang di negara-negara yang mengklaim sebagai bukan negara yang agama, bukan juga negara sekuler. Contohnya tuh tidak seperti negara Indonesia, seperti negara kita. Selanjutnya kita masuk ke agama dan negara dalam sudut pandang Islam ini tuh memiliki 3 aliran. Nah, yang pertama itu aliran yang pertama mengatakan bahwa hubungan agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Jadi kayak sama yang pertama tadi itu, teokrasi. Dia tidak memisahkan. Nah, aliran yang kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara atau pemerintahan. Yang pertama itu jadi kalau yang kedua itu bertolak belakang sama yang pertama, aliran yang pertama tadi. Nah, kalau aliran yang ketiga berpendapat bahwa Islam itu tidak mencakup segala-galanya, tapi hanya mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Jadi yang ketiga ini tuh meyakini bahwa agama itu cuman mencakup sedikit saja di dalam negara, yaitu mencakup tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.